Halo, pencinta audio dan SPL Lover. Kembali lagi bersama saya Rizky Satrio di SPL Audio Channel. Ya, di kesempatan kali ini alangkah baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, untuk video kali ini saya akan review di produk terbaru ya, yaitu di DLMS ya, bertipe SPL Audio DP4800F ya. Nanti kita akan review di bagian dua bagian maksudnya ya, yaitu kita ulas di bagian depan ya untuk tombol-tombol manual ini ya. Kemudian kita ulas yang di bagian software. Nah, ada apa aja fitur-fitur terbaru dari SPL Audio DP4800F. Oke, penasaran? Langsung saja. Ya, inilah tampilan dari SPL Audio DP4800F ya. Dibandingkan yang DP480 ya. Bila dilihat ini layarnya lebih besar ya. Kemudian untuk pengaturannya di sini, kemudian untuk inputnya dan outputnya di sini ya. Jadi di 4800F ini kita mendapatkan 4 input dan 8 output ya. Ya, yang pertama kita ada tombol utility ya di sini. Kita bisa tekan. Nah, ini ada ID number select. Ini fungsinya bila teman-teman mempunyai DLMS lebih dari 1 atau 2 atau 3 dan 4 ya, kita bisa pilih ID numbernya, jadi biar tidak sama gitu ya. Kemudian kita tekan lagi, ada manual IP set ya, ini digunakan untuk ada di belakang ada port Ethernet itu ya, jadi kita bisa kombinasikan dengan router atau jaringan yang lain ya, jadi kita bisa secara wireless ya atau menggunakan kabelan untuk mengatur di software. Oke, kemudian kita tekan lagi adanya input select ya. Jadi ini fitur yang terbaru di DP4800F ya, adanya input analog dan input digital. Nah, ini yang namanya AES-EBU ya. Jadi di input ada, di output juga ada. Kemudian kita bisa tekan lagi, ada unit lock ya. Ya, fungsinya unit lock ini supaya pengaturan kita tidak dirubah settingan oleh teman-teman atau yang tidak sengaja untuk menyeting ya. Jadi kita bisa gunakan fitur ini ya. Kemudian tekan lagi, ini ada in short select. Jadi ini ada fitur ya sama seperti yang di DP480 ya. Jadi kita bisa analog input, kemudian kita bisa pilih pink noise, kemudian kita bisa pilih sine wave ya. Jadi sine wave ini kita bisa sesuaikan ya. Jadi teman-teman memilih gelombang yang mana dari 20 Hz sampai 20 kHz ya. Oke, kemudian ada copy channel select ya. Jadi di fitur ini kita bisa mengcopy ya, seumpama dari A ke B ini bisa kita copy dari A ke B, kemudian di output juga kita bisa copy di channel 1 kita ke paste ya atau tempel di channel 2. Jadi settingannya jadi nggak berubah-ubah, jadi sama ya seperti yang kita copy. Nah, kemudian kita tekan lagi, ada LCD display time ya. Jadi ini mengatur matinya lampu dari LCD ini ya. Jadi kita bikin sampai dia 200 second nah bisa. Oke, kita tekan lagi. Nah, sudah tidak ada menu lagi ya. Oke, kita bisa keluarkan. Kemudian di bawah sini ada tombol lagi yaitu preset. Jadi seumpama ini settingannya sudah enak ya, kita bisa save seperti ini, kita tekan. Nah, kita bisa beri nama ya, kemudian kita seperti itu untuk
cara untuk menyimpan ya. Kemudian di preset ini disediakan memori dari 1 sampai 20 ya. Jadi ini ada 20 ya. Terakhir yang pertama 1 nih. Dan juga kita bisa memanggil pengaturan pabrik ya di F00. Nah, ini default preset ya. Kita bisa tekan di sini. Ini akan mengembalikan seperti pengaturan pabrik ya, seperti itu. Tapi kalau dikunci ya nggak bisa, harus di unlock dulu. Oke ya, kurang lebih sama dengan pengaturannya di DP480 ya. Ya, selanjutnya kita ada di menu input ya. Kita atur di channel A. Di sini ada gain ya, pertama. Gain ini diberikan di min 60 dB sampai plus 12 dB ya. Jadi untuk standarnya sih 0 dB ya, tidak ada penguatan sinyal ya, dan pelemahan sinyal di 0 dB ini ya. Bila kita tekan lagi ada fase ya, jadi kita bisa milih di 0 derajat atau di 180 derajat. Jadi ini untuk membalikkan fase ya. Di bawahnya lagi ini ada crossover ya. Jadi inilah fitur terbaru ya di DP4800F. Ini ada VIR ya. Di bawahnya lagi ada delay. Delay ini pengaturannya juga seperti kayak biasanya ya. Jadi teman-teman kalau butuh delay ya langsung aja di delay. Ini difasilitasi dari 0 sampai 680 milisecond. Dan enaknya kalau di DP4800F ini di sini ada satuan meter dan satuan feet ya. Enaknya itu, ini fitur terbaru juga untuk tampilannya ya. Kemudian kita klik lagi di sini. Ada input link. Nah, jadi kita bisa jadikan satu input ya. Jadi AB ini kita bisa jadikan satu. Caranya seperti ini. Nah, jadi input B kita bisa centang. Jadi ini sama dengan input A ya. Dan juga input C dan D bila disamakan C dan D tinggal centang-centang gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi di atas ini ada PEQ. Ya, PEQ. Jadi ada fasilitas PEQ ya. Fasilitas PEQ ini dari 1 sampai 8. Nah, 8 PEQ ya. Jadi kita milih sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan dari teman-teman. Frekuensi mana yang ditonjolkan atau dikurangi. Oke. Kemudian kita ke bawah lagi ada dynamic ya. Nah, ini ada gate. Di bagian input kita mendapatkan gate ya. Jadi gate ini untuk membatasi sinyal yang masuk ya. Jadi difasilitasi untuk thresholdnya dari min 90 dB sampai 0 dB ya. Kemudian ini ada AT, ini attack ya. Attack dari 1 milisecond ya sampai 999 atau 1000 milisecond ya. Kemudian ada hold dari 10 sampai 1000 milisecond ya. Kemudian untuk rilisnya, rel ini rilis ya. Ini dari 10 milisecond sampai 3000 milisecond ya. Oke, ada fitur lagi yaitu kita tekan yaitu kompresor ya. Jadi di input juga disediakan kompresor ya. Jadi kita bisa membatasi sinyal yang masuk ya. Di sini ada threshold, kemudian ada attack, kemudian ada rasio, release, dan ada frekuensi mana yang akan difokuskan di kompresor lah itu. Jadi settingan ini ya tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Jadi tidak fix di rilis mana, di threshold mana gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan input level dari masing-masing mixer ya. Jadi seperti itu.
Oke. Kemudian nggak ada lagi yang nyala ya. Jadi di input banyak sekali menu tadi ya. Jadi kita bisa explore di situ. Oke. Untuk selanjutnya kita ke bagian output. Ya, sekarang di bagian output ya. Di sini seperti biasanya ini tombol edit ya. Jadi kita bisa edit per channel ya. Jadi kemudian kita juga bisa mute per channel ya. Seperti itu. Oke, untuk yang pertama ini fitur dari DP4800F di outputnya ya, ada gain ya. Jadi kita bisa menyesuaikan ya. Jadi ini disediakan dari min 60 dB sampai di plus 12 dB ya. Kemudian kita bisa klik lagi di sini. Di sini ada pas ya. Kita bisa pilih normal atau terbalik ya di 180. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di bawahnya sini ada crossover. Nah, ini yang fitur terbaru ya. Ada mode crossover. Jadi kita bisa menggunakan IR atau kita bisa menggunakan mode VIR. Nah, di sini untuk pengaturannya ya. Oke. Jadi kalau di mode IR ya, kayak di video saya sebelumnya ya, saya jelaskan situ banyak ya. Jadi ada yang namanya Butterworth ya, link with relay, bezel, dan selupnya dari min 6 dB ya sampai di min 48 dB ya. Jadi kita sesuaikan HPF dan LPF nya ya. Kemudian untuk VIR ini ya, kita bisa gunakan juga ya. Untuk VIR ini kita bisa atur ya. Ini tabs dari tabsnya ini dari 256 sampai 1024 ya. Kemudian ini ada high pass, ini ada low pass ya. Untuk pengaturan high pass dan low passnya ada di sini ya. Jadi kita enter di parameternya, ini ada di sini bypass ya. Kemudian ada high pass, kemudian ada low pass, kemudian ada band pass ya. Jadi kalau di software nanti ada external VIR ya, yaitu fungsinya untuk memasukkan file yang sudah diproses oleh VIR designer. Oke. Kemudian Win ini ya, ada berbagai macam slope ya kalau di IIR. Kalau di VIR ini namanya ada Kaiser, kemudian neutral, Blackman ya. Jadi seperti kurva gitu ya nanti kalau kita lihat di software di LMS. Oke. Ya, itulah fitur-fitur yang ada di VIR DP4800F ya. Kemudian di bawahnya lagi ada delay di sini ya. Ini adalah fitur terbaru juga, delaynya. Jadi kita bisa tidak berangan-angan lagi ya. Jadi langsung ada satuannya semua. Nah, seperti itu ya. Untuk delay di output. Kemudian sesudah delay ada outlink ya. Outlink ini fungsinya untuk menyamakan. Jadi kita centang 1 dan 2, nah, seperti ini untuk disamakan ya. Jadi kita atur di output 1, di output 2 juga sama ya. Jadi satu pengaturan di dua output. Nah, intinya gitu. Oke, kemudian di PEQ. PEQ ini di output ada 9 ya. Nah, 9 PEQ. Jadi kita bisa atur ya di gainnya, di frekuensi berapa kita naikkan, di frekuensi berapa kita turunkan ya. Kemudian juga ada ini ya, Q-nya. Jadi kita bisa atur lebar runcingnya. Nah, seperti itu ya. Kalau ini dilihat di software, nah jadi paham. Kalau di sini ya harus telinganya harus jernih ya. Ya, ini adalah contoh singkat aja ya cara pengaturan di PEQ. Kemudian ada matrix ya. Matrix di sini fungsinya yaitu output saya ini satu dari inputan A.
Nah, jadi dia menerima dari inputan A. Kalau kita mau didouble inputnya, kita bisa dicentang juga inputan B ya. Jadi fungsinya metrik gitu ya. Kemudian tekan lagi tombol metriknya. Ada mix. Nah, mix ini tidak bisa ditambah ya, hanya bisa dikurangi ya. Jadi fungsinya sama seperti gain ya. Jadi kita bisa meratakan dari inputan mana ya. Seumpama A ini lebih besar ya kita kecilkan gitu ya. Jadi ini lebih jelas ya, ada A, B, C dan D ya di output 1 ya. Itu untuk pengaturan mic ya. Kemudian di bawah ini ada limit ya, jadi tidak ada kompresor dan tidak ada gate ya di output, jadi cuma limit ya, karena di processing terakhir ya dia harus dibatasi atau di limit ya. Jadi pengaturannya 11-12 ya sama kompresor, ada threshold ya, threshold dari min 60 dB sampai plus 20 dB ya. Kemudian ada release, kemudian ada geni ya, attack, kecepatan dan juga kembalinya ya. Oke, itu saja yang di output dari DP 4800F. Ya, itulah tadi fitur-fitur yang dimiliki SPL Audio DP 4800F ya. Jadi sebanyak itu fiturnya, silahkan dikreasikan sendiri ya di sistem teman-teman. Ya, ini masih part 1 ya, nanti di part 2 kita akan membahas lagi ya ke dalam software dari DP 4800F. Oke, barangkali teman-teman ingin mencoba lebih detail lah, silakan ke dealer-dealer SPL Audio terdekat. Untuk info dealer dan info pemesanan barang ya, silakan menghubungi nomor yang di sebelah saya ini ya. Oke. Kemudian jangan lupa juga mengunjungi website kami di splaudioprofessional.com dan medsos kami di SPL Audio Profesional. Oke. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like ya, dan share video ini ke teman-teman pecinta audio dan SPL lover. Oke, saya pamit undur diri dulu ya. Salam SPL Audio Indonesia.